Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Neneng Maria Kiptia. Kali ini kita akan berdiskusi tentang mata pelatihan baru, yaitu pemberdayaan sumber daya madrasah. Mata pelatihan ini membahas tentang konsep dasar pemberdayaan sumber daya madrasah, norma-norma penyelenggaraan sumber daya madrasah, kemudian standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang analisis sumber daya madrasah dan strategi pemberdayaannya. Bapak Ibu sekalian, tentu saja kita diharapkan akan dapat memperoleh banyak wawasan dari mata pelatihan ini. Nah, kita harus bisa mencapai indikator keberhasilannya. Yang pertama, Bapak dan Ibu dapat menjelaskan tentang konsep dasar pemberdayaan madrasah, menguraikan norma-norma pemberdayaannya, dan dapat menjelaskan tentang standar pelayanan minimal, dan berikutnya menerapkan analisis sumber daya madrasah dan strategi pemberdayaannya. Oke, untuk lebih jelasnya kita saksikan slide berikut ini. Bapak Ibu sekalian, setelah tadi Bapak dan Ibu mendapatkan informasi terkait dengan beberapa indikator hasil belajar yang harus Bapak dan Ibu peroleh, maka kini kita akan berdiskusi tentang latar belakang mengapa kita harus juga memahami tentang pemberdayaan sumber daya madrasah. Yang pertama, tentang perubahan dunia. Beberapa indikator ini akan dapat memberikan kita sebuah penjelasan terkait dengan perubahan dunia, yaitu globalisasi. Kita ketahui bersama bahwa sekarang semua negara dapat dikatakan menjadi borderless society. Semua informasi dapat masuk tanpa kita bisa menyekatnya, ya, karena semua informasi dapat dengan sekali klik langsung dapat kita peroleh, ya. Kemudian berikutnya adalah migrasi, perpindahan penduduk. Tahun 2025 nanti diperkirakan 60% penduduk Indonesia tinggal di kota. Dan adanya revolusi iptek, scientific and technological revolutions. Kemudian space exploration, adanya eksplorasi ruang angkasa, serta archaeological discoveries, penemuan benda-benda arkeologis, evolution and genetics, perkembangan dunia genetika. Kemudian juga public education and literacy. Dari segi pendidikan, kita akan dapat mengetahui bahwa semua akan berkembang dengan begitu pesatnya. Increased understanding of the dignity of human person. Kesadaran yang semakin bertambah tentang harkat dan martabat manusia. Berikutnya, increased need of spirituality. Meningkatnya kebutuhan terhadap agama. Greater interfaith interaction, hubungan antar agama yang semakin dekat. The emergence of nation states. Concept of equal citizenship. Munculnya konsep negara bangsa dan berakibat pada kesamaan hak dan kewajiban warga negara di hadapan negara. Dan gender equality, pengaruh utamaan dan keadilan gender, dan adanya transgender. Yang berikutnya, selain tentang perubahan dunia tersebut, juga kita akan dapat mengetahui tentang kondisi lembaga pendidikan Islam. Nah, dari beberapa perubahan dunia tersebut, pendidikan agama yang berjalan sekarang ini pada umumnya boleh dibilang belum dapat mengantisipasi perubahan dunia dengan cara yang memuaskan. Soalan tersebut ini untuk kita kaji dan teliti, itu adalah hal yang sangat penting supaya dapat dicarikan solusi-solusi yang menyegarkan dan mencerahkan untuk semua stakeholder yang berkepentingan, baik untuk para pendidik, dosen, guru, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi sosial keagamaan, pimpinan partai politik, diplomat, dan masyarakat luas pengguna jasa keilmuan keislaman untuk dicari rumusan ulang yang lebih antisipatif dan akomodatif terhadap persoalan kemanusiaan yang global. Dari dua hal tersebut, apa implikasinya bagi pengelola dan pengajar di lembaga pendidikan Islam? Maka diperlukan pemahaman baru tentang lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, pendekatan baru dalam pengembangan ilmu. Dan yang sangat penting adalah merevisi tugas dan peran lembaga pendidikan Islam, merawat dan mengembangkan peradaban Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Itu adalah beberapa hal terkait dengan background atau latar belakang pentingnya kita membahas tentang pemberdayaan sumber daya madrasah. Oke, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Sukses ya? Nah, setelah kita diskusi tentang norma-norma pemberdayaan dalam sumber daya madrasah, kini kita akan masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu tentang standar pelayanan minimal dalam pemberdayaan sumber daya madrasah. Silakan diikuti. Setelah tadi kita berhasil mendiskusikan tentang norma-norma pemberdayaan sumber daya madrasah, ini kita masuk ke sesi berikutnya. Ya, kita akan berdiskusi tentang standar pelayanan minimal penyelenggaraan madrasah. Standar ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pelayanan wajib yang didesentralisasikan perlu diatur dalam standar pelayanan minimal atau dikenal dengan SPM. Berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman, penyusunan, dan penetapan standar pelayanan minimal. Dan yang berikutnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai SPM yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab kabupaten atau kota. Berikutnya, Bapak dan Ibu silakan untuk bisa menyimak terlebih dahulu, membaca terlebih dahulu tentang indikator pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten atau kota. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian, sudah berhasil ya kita menyelesaikan mata pelatihan tentang pemberdayaan sumber daya madrasah. Kami berharap materi ini dapat bermanfaat untuk bisa memberdayakan sumber daya madrasah yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.